Luna Maya, seorang bintang besar yang pernah dicibir, ditertawakan, bahkan disebut tak akan pernah menikah. Tapi siapa sangka di usia yang tak lagi muda, ia akhirnya menemukan cinta sejatinya. Dunia mengenalnya sebagai Luna Maya, cantik, bertalenta, dan memesona. Namun di balik segala sorotan dan glamor dunia hiburan, Luna telah melalui gelombang kehidupan yang tidak ringan. Ia disanjung, lalu dijatuhkan. Ia dicintai, lalu ditinggalkan. Ia diyakini sebagai ikon perempuan kuat, namun juga jadi sasaran label kejam masyarakat. Terlalu pemilih, tak akan pernah menikah hingga perawan tua. Pada tanggal 26 Agustus 1983, di kota Denpasar yang hangat dan syarat budaya, seorang bayi perempuan lahir dari pasangan berdarah Indonesia-Austria. Ia diberi nama Luna Maya Sugeng, nama yang kelak akan terukir di banyak layar kaca, judul film, dan hati penonton Indonesia. Masa remaja Luna dihabiskan di Bali. Dunia modeling kemudian menjadi pintu gerbang pertamanya ke dunia hiburan. Dengan postur tinggi semampai dan wajah eksotis khas perpaduan timur dan barat, ia mudah dikenali. Dari catwalk, langkahnya menjelajah lebih jauh. Ia masuk ke dunia akting, pertama lewat sinetron, lalu merambah ke film layar lebar. Debutnya dalam film 30 Hari Mencari Cinta tahun 2004 menjadi batu loncatan besar. Publik tak hanya melihat kecantikan Luna, tapi juga kemampuannya menyelami peran. Tahun demi tahun, nama Luna Maya kian bersinar. Ia menjadi pemeran utama di berbagai film populer seperti Ruang, Jakarta Undercover, dan Suzana, Bernapas Dalam Kubur, yang membawa namanya ke level baru sebagai aktris serba bisa. Tak hanya itu, Luna juga menjadi presenter, bintang iklan, dan wajah dari berbagai brand ternama. Eksistensinya tak hanya hadir di layar, tapi juga di balik layar. Ia mulai membangun bisnis fashion, mengembangkan produksi konten digital, dan menjadi sosok yang disegani di industri hiburan tanah air. Tahun-tahun pertengahan 2000-an adalah masa emas bagi Luna Maya. Wajahnya hampir setiap hari muncul di televisi, entah sebagai aktris, presenter, atau bintang tamu di berbagai program unggulan. Di red carpet penghargaan film nasional, namanya berkali-kali disebut sebagai nominasi dan pemenang. Di mata publik, Luna telah naik kelas dari seorang model menjadi ikon sejati dunia hiburan Indonesia. Namun, puncak popularitas tak pernah lepas dari bayang-bayang risiko. Dunia hiburan adalah ruang yang tidak selalu memberi perlindungan bagi privasi. Dan bagi Luna, titik terendah dalam hidupnya datang bukan karena kegagalan karier, melainkan karena sebuah badai skandal yang meluluh lantakkan hidup pribadinya di mata publik. Tahun 2010, sebuah video pribadi yang melibatkan penyanyi terkenal Ariel Noah dan seorang perempuan diduga Luna Maya tersebar luas di internet. Media, masyarakat, bahkan institusi negara ramai memperdebatkannya. Tanpa konfirmasi, tanpa ruang klarifikasi, Luna langsung dicap. Ia diserbu oleh opini, dilemahkan oleh stigma, dan dihukum oleh persepsi. Dampaknya sangat besar. Banyak kontrak kerja diputus. Beberapa program TV yang dibawakannya berhenti. Wajahnya yang dulu dielu-elukan, kini dijauhkan dari layar. Dalam waktu singkat, Luna Maya yang dulu dianggap simbol kesempurnaan berubah menjadi sosok kontroversial. Beberapa tahun kemudian, nama Luna kembali ramai diperbincangkan karena hubungannya dengan Reino Barak, pengusaha muda, mapan, dan tampak seperti pasangan yang sempurna untuk Luna. Publik berharap besar. Mereka terlihat harmonis di berbagai acara, saling memuji dalam wawancara, dan terlihat sangat cocok secara kepribadian. Tapi sekali lagi, harapan itu kandas. Tanpa kejelasan panjang, Reino mengakhiri hubungan dan beberapa waktu kemudian menikah dengan Syahrini. Setelah melewati tahun-tahun penuh gejolak, dari krisis pribadi hingga kekecewaan dalam cinta, banyak yang mengira Luna Maya akan menghilang dari panggung utama dunia hiburan. Tapi nyatanya, Luna tidak tenggelam. Ia memilih jalur yang berbeda.
Transformasi Luna tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah proses panjang. Saat sorotan kamera tak lagi seterang dulu, Luna memulai perjalanannya ke dalam, memperbaiki yang rusak, menerima yang tak bisa diubah, dan memaafkan hal-hal yang selama ini membebani. Ia mulai menyadari bahwa cinta paling penting adalah cinta pada diri sendiri. Ia mengalihkan fokus pada hal-hal yang benar-benar membangun. Dunia bisnis menjadi salah satu ruang baru tempat ia menemukan gairah. Luna merintis bisnis fashion dan kosmetik dengan brand yang mencerminkan identitasnya, kuat, independen, dan elegan. Di sisi lain, Luna juga aktif dalam proyek-proyek sosial. Ia mulai mengisi waktu dengan kegiatan filantropi, kolaborasi untuk edukasi kesehatan mental, dan berbicara terbuka tentang perjalanan hidupnya. Luna bukan sekadar menjadi figur publik, ia menjadi teman, panutan, bahkan penyembuh bagi banyak perempuan yang pernah merasa gagal, ditinggalkan, atau direndahkan. Dari semua itu, satu hal tampak jelas. Luna tidak lagi mengejar pengakuan dari luar. Ia sudah cukup dengan dirinya sendiri. Ia telah menciptakan ruang di mana ia bisa menjadi versi terbaik dirinya. Di usia 40-an, saat kebanyakan orang mulai berdamai dengan kesendirian atau menutup pintu hati, Luna Maya justru membuka lembar baru, bukan dengan gegap gempita, bukan dengan pengumuman besar-besaran, tapi dengan tenang dan dewasa. Ia bertemu Maxim, pria yang tak banyak diketahui publik, namun berhasil mencuri tempat istimewa dalam hatinya. Perjalanan mereka bukan tanpa tantangan. Perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, dan tentu saja sorotan publik yang tak pernah benar-benar padam. Namun keduanya berhasil menciptakan ruang aman satu sama lain. Kabar bahagia itu pun akhirnya datang. Setelah sekian lama menjaga privasi hubungan mereka, Luna dan Maxim resmi menikah dalam sebuah upacara yang hangat, penuh cinta, dan jauh dari kesan glamor yang berlebihan. Gaun putih yang dikenakan Luna bukan hanya simbol pernikahan, tapi juga simbol dari perjalanan panjang yang akhirnya sampai ke tujuan. Bukan perjalanan yang lurus dan mulus, melainkan perjalanan berliku yang penuh pelajaran. Publik terkejut, terharu, sekaligus bahagia. Banyak yang mengira Luna sudah menutup hati, banyak yang mengira ia sudah terlalu lelah dengan urusan cinta. Tapi ternyata tidak. Ia hanya menunggu waktu yang tepat dan sosok yang tepat. Dan ketika cinta itu datang, ia menyambutnya bukan dengan euforia, melainkan dengan ketenangan yang mendalam. Kisah Luna dan Maxim adalah bukti bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal tenggat usia. Bahwa setelah luka yang dalam, seseorang masih bisa mencintai lagi dengan cara yang lebih matang, lebih jujur, dan lebih tulus. Dan yang paling penting, bahwa saat seseorang sudah selesai dengan dirinya sendiri, cinta sejati akan datang, tanpa perlu dicari, tanpa perlu dipamerkan, cukup dirasakan dan disyukuri. Selamat menempuh hidup baru untuk Luna Maya dan Maxim. Semoga pernikahan ini menjadi awal dari babak paling indah dalam hidup kalian. Penuh cinta, saling menghargai, dan tumbuh bersama dalam setiap langkah. Setelah perjalanan panjang yang penuh liku, kalian akhirnya menemukan rumah dalam satu sama lain. Semoga cinta ini langgeng, diberkahi, dan menjadi inspirasi bagi banyak hati yang masih menunggu waktunya sendiri. Karena cinta sejati, seperti kalian, datang tepat saat kita telah siap, bukan saat orang lain mengharapkannya.